Stoicism adalah sebuah filsafat kuno yang telah memberikan panduan berharga dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Filosofi ini lahir dari Yunani kuno dan telah memengaruhi banyak tokoh terkenal seperti Zeno of Citium, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Dalam perjalanan sejarahnya, Stoicism telah menjadi suatu bentuk panduan bagi mereka yang mencari ketenangan, ketangguhan, dan stabilitas emosional dalam menghadapi kondisi hidup yang seringkali tidak adil dan sulit. Zeno of Citium, seorang pelaut yang mengalami musibah besar ketika kapalnya tenggelam dan kehilangan segala harta bendanya, menjadi salah satu tokoh awal yang mengajarkan prinsip-prinsip dasar Stoicism. Pengalaman pahitnya mendorongnya untuk mengembangkan konsep bahwa kita harus belajar menerima kenyataan dan mengendalikan reaksi emosional terhadap peristiwa yang di luar kendali kita. Epictetus, seorang budak yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam penjara, melanjutkan warisan Stoicism ini dengan mengajarkan bahwa kebebasan sejati berasal dari kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran dan reaksi emosional kita terhadap situasi eksternal. Meskipun fisiknya terikat, Epictetus menekankan bahwa kebebasan sejati terletak dalam pikiran dan pilihan kita. Seneca, seorang politikus Romawi yang mengalami kebangkrutan dan pengasingan, memperkaya konsep Stoicism dengan menyoroti pentingnya mengatasi ketidakadilan dan kegagalan dalam hidup. Ia mendorong ide bahwa dalam menghadapi tantangan, kita dapat melatih diri kita untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh kemalangan, dan memandang semua kejadian sebagai kesempatan untuk tumbuh. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang memimpin perang-perang besar dan menghadapi kematian anak-anaknya, adalah salah satu pengikut Stoicism yang paling terkenal. Dalam karya tulisnya yang terkenal, Meditations, Marcus Aurelius mencatat pemikiran-pemikiran stoiknya tentang kehidupan, moralitas, dan bagaimana menghadapi ujian hidup dengan bijak. Stoicism bukan hanya terbatas pada kalangan elit atau filosof, namun menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari budak hingga kaisar. Orang-orang yang memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip Stoicism dikenal sebagai Stoik. Mereka diakui karena kemampuan mereka untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh ketidakadilan atau kesulitan dalam hidup. Salah satu aspek kunci dari Stoicism adalah konsep apa yang dapat kita kontrol dan apa yang tidak dapat kita kontrol. Ini mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengubah banyak hal di dunia ini, seperti pendapat orang lain tentang kita, cuaca, bencana alam, atau bahkan kematian. Namun, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi dan sikap kita terhadap situasi yang kita hadapi. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, itu tidak akan menyakitiku kecuali jika aku menganggapnya menyakitkan bagiku. Aku bisa memilih untuk tidak merasa sedih. Pandangan ini menekankan pentingnya pemahaman bahwa banyak hal di dunia ini di luar kendali kita, dan terlalu banyak khawatir terhadap hal-hal tersebut hanya akan menyebabkan stres dan depresi. Mengubah fokus dari hal-hal di luar kendali kita ke hal-hal yang dapat kita kontrol bukan hanya meningkatkan kualitas pikiran kita tetapi juga membantu kita menerima kenyataan dan tidak menyalahkan dunia atas situasi yang sulit. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai, kita mungkin tidak dapat mengubah pikirannya, tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Dalam upaya untuk menjadi orang yang stoik, ada beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi dunia yang keras ini. Pertama, kita perlu terus-menerus mengingat dan memahami perbedaan antara hal-hal yang dapat kita kontrol dan yang tidak dapat kita kontrol. Terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita hanya akan menyebabkan kecemasan yang tidak perlu. Sebuah latihan praktis adalah membuat jurnal harian dan merefleksikan setiap hari. Dalam jurnal ini, kita dapat mencatat pengalaman, reaksi, dan pemikiran kita terhadap situasi tertentu. Dengan memantau dan merefleksikan diri secara teratur, kita dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik dan memahami pola-pola perilaku kita. Latihan kedua adalah premeditatio malorum, yang merupakan latihan membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Dengan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, kita dapat menghadapi ujian hidup dengan lebih baik dan tidak terlalu terkejut atau terpuruk saat menghadapi tantangan. Seorang pengikut Stoicism yang bijak,
Seneca selalu mereview rencananya dan membayangkan segala kemungkinan yang bisa membuat rencananya gagal. Meskipun tidak semua hal berjalan sesuai rencana, ia menyadari bahwa sesuatu bisa menghalangi jalannya. Membayangkan kemungkinan terburuk membantu kita untuk lebih siap menghadapi kenyataan dan mengurangi dampak emosional jika hal buruk itu benar-benar terjadi. Latihan ketiga adalah amor fati, yang artinya cinta pada takdir. Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa manusia yang hebat adalah mereka yang tidak hanya menerima takdir mereka tetapi juga menyukainya. Ini menuntut kita untuk mengubah perspektif terhadap kejadian dalam hidup kita. Menghadapinya bukan hanya sebagai sesuatu yang harus dihadapi, tetapi juga sebagai sesuatu yang harus dicintai. Epictetus pernah mengingatkan kita untuk tidak mencari hal-hal yang terjadi sesuai dengan keinginan kita, tetapi sebaliknya, harapkanlah bahwa apa yang terjadi sesuai dengan keinginan itu, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Memiliki cinta pada takdir membantu kita melihat setiap momen dalam hidup sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Tidak peduli seberapa sulit atau tidak adil itu mungkin terasa. Latihan keempat, memento mori, adalah pengingat penting akan kematian. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah sesuatu yang sementara dan kita harus hidup dalam kebajikan saat ini tanpa menunda-nunda. Hal ini mendorong kita untuk menjalani setiap hari dengan tekad dan tujuan, menyadari bahwa kuantitas hidup tidak sebanding dengan kualitasnya. Memento mori memacu kita untuk merenung tentang tujuan hidup dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan senang melakukan hal-hal yang akan aku lakukan hari ini? Menjadi pertanyaan penting yang memicu refleksi mendalam tentang bagaimana kita menghabiskan waktu berharga kita. Kelima adalah menulis jurnal. Menulis bukan hanya sebagai pencatatan harian, tetapi sebagai latihan filosofi itu sendiri. Dengan menuliskan pemikiran, perasaan, dan pengalaman harian, kita menciptakan kesadaran diri yang lebih baik. Jurnal menjadi sarana untuk mengungkapkan diri, mengenal diri sendiri, dan melihat perkembangan perjalanan hidup kita. Dalam Meditations-nya, Marcus Aurelius mencatat pemikiran-pemikiran stoiknya, memperdalam pemahaman diri dan mengevaluasi moralitasnya. Menulis jurnal memungkinkan kita untuk tidak menyembunyikan apapun dari diri sendiri, dan setiap kata yang tercatat adalah langkah menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Latihan terakhir, yang diusulkan oleh Seneca, adalah praktik kemalangan. Dia menyarankan kita untuk secara sadar menciptakan pengalaman kemalangan dalam hidup kita, seperti makan sedikit makanan, mengenakan pakaian yang tidak nyaman, atau tidur di tempat tidur yang tidak biasa. Ini bukan untuk mencari penderitaan, tetapi untuk melatih diri kita agar tetap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi sulit. Praktik kemalangan membantu kita melihat bahwa kita dapat bertahan dalam kondisi yang sulit dan menyadari bahwa kenyamanan bukanlah satu-satunya hal yang membentuk kebahagiaan kita. Dengan melepaskan ketergantungan pada kenyamanan materi, kita dapat memfokuskan perhatian pada nilai-nilai yang lebih mendalam. Dalam kesimpulannya, Stoicism merupakan suatu filosofi hidup yang memberikan panduan berharga dalam menghadapi realitas kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti ketenangan, ketangguhan, dan penerimaan terhadap takdir, Stoicism memberikan landasan untuk menjalani hidup dengan bijak. Pengaruh Stoicism tidak hanya terbatas pada zamannya, tetapi juga telah melintasi generasi dan terus memotivasi banyak orang dalam menghadapi tantangan hidup. Tokoh-tokoh seperti Zeno of Citium, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius meninggalkan warisan yang menginspirasi banyak pemimpin dan individu dalam sejarah. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, filosofi Stoicism menawarkan pandangan yang dapat membimbing kita melalui berbagai ujian hidup. Dengan latihan-latihan praktis seperti premeditatio malorum, amor fati, memento mori, menulis jurnal, dan praktik kemalangan, kita dapat membangun keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan dengan bijak dan tenang. Sebagai penutup, Stoicism mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada mengendalikan dunia di sekitar kita, tetapi pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri dan merespons dengan bijak terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa subscribe